ketimpangan yang jatuhnya fenomena ini akhirnya juga sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan karena kita membicarakan fenomena makan tabungan, ketimpangan ini tentunya juga menjadi momok tersendiri mengapa fenomena makan tabungan terus bergulir di tahun ini. Silakan Bu. Iya, jadi benar ya. Jadi ini yang mungkin jarang kita sorot ya. Kita cuma lihat di permukaannya Ya, aja secara agregat gitu. Kita perlu menilik lebih dalam lagi. Apa sih yang terjadi dengan daya beli? Jadi kami memang melakukan penelitian secara intensif terkait dengan hal tersebut ya. Jadi coba kita lihat structure ya dengan menggunakan data-data seperti data-data dari Susenas ya salah satunya dan juga pernah ada riset-riset juga dari World Bank kita coba lengkapi dan combine. Jadi kalau kita lihat terkait dengan daya beli ini memang kalau kita lihat ya, kan ada kelas menengah, atas, bawah. Nah, yang tidak bekerja di kita ketika terjadi commodity windfall itu adalah trickle down effect-nya. Jadi trickle down oh effect itu semakin lama semakin berkurang. Jadi ini banyak menumpuk nih, misalkan commodity price normalization, kas korporasi meningkat dan seterusnya. Nah itu jadi kebanyakan di kelas menengah atas dan itu terlihat di data LPS juga yang growth-nya sangat fenomenal tuh yang 5 miliar ke atas ya gitu. Yang 2 miliar juga meningkat tapi tidak setajam yang 5 miliar ke atas yang punya tabungan di atas 5 miliar. Nah, artinya uang-uang dari hasil penjualan komoditas itu yang memang menjadi penopang ekonomi Indonesia dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini itu berputarnya di kelas menengah atas ya. Kelas menengahnya itu kurang terperhatikan gitu. Jadi trickle down-nya. Nah, kelas menengah ini terjepit ya di antara kelas atas sama kelas bawah. Kalau kelas bawah mereka diberikan bansos ya. Jadi pengeluarannya pun kan kalau kelas bawah itu lebih terstruktur dalam arti bahwa mereka tuh yang basic needs-nya yang terpenuhi. Sedangkan menengah ini kan biasanya mereka udah more than basic ya, tapi mereka nggak dapat bansos gitu. iya, iya, Nah, ini ya. jadi mereka mengandalkan kepada Dan mereka sektor-sektor menjadi real yang semakin rentan ya Bu ya. Mereka menjadi semakin rentan dengan keadaan seperti ini yang bisa betul terlempar kembali lagi kepada golongan bawah gitu ya Bu ya. bawah. Ya, Mereka tuh adalah yang sering disebut sebagai vulnerable. ya Tidak vulnerable poor ya. tapi near poor kan. Ya, nah itu yang nah padahal kalau kita lihat yang banyak belanja di domestik itu yang itu. Ya, Sedangkan yang kelas atas itu kebanyakan kemungkinannya belanjanya itu bukan cuma di domestik tapi jalan-jalan ke luar negeri, spending di luar negeri. Jadi efek spendingnya juga nggak terlalu banyak di dalam yang tercermin dari indeks penjualan retail dan itu juga solid Mbak kalau dengan data IKK, indeks keyakinan konsumen. Kalau kita bagi IKK berdasarkan level 1, 2, 3, 4, 5, dibandingkan dengan IVR tadi, dibandingkan dengan data Susenas mengenai ketimpangan, berdasarkan ini ada juga yang disebut sebagai, ada indikator-indikator dari pola-pola pengeluaran masyarakat itu seperti apa. Nah itu kalau kita baca, memang ini trickle down effect yang nggak bekerja, sehingga hmm, padahal mereka yang banyak spending gitu loh, betul. yang kelas menengah ini. Itu yang harus diperhatikan sih kebijakan Iya, trickle dari down presiden efeknya dan tidak bekerja dan ini akan menyebabkan ketimpangan yang semakin luas gitu ya Bu ya. Dalam hal ini kira-kira apa saja kebijakan atau insentif yang bisa dijajaki pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dan untuk memperlancar trickle down effect gitu ya. Dan dalam hal ini dan serta-merta nanti akan meningkatkan daya beli masyarakat terutama untuk middle income Ibu. Iya, jadi, kebijakan redistribusi pendapatan itu juga penting ya. Jadi artinya bahwa memang, salah satu yang meredistribusi itu kan pajak sebenarnya ya. Hmm. Jadi dengan kalau pajaknya lebih benar strukturnya dan sebagainya itu menyasarnya yang mana dari sisi tax burden-nya sesuai gitu ya, itu juga bisa gitu kan. Karena kebanyakan kan kelas menengah ini pembayar pajak juga. Kalau kelas bawah kan masih di bawah PTKP mereka nggak bayar pajak. Jadi kan Iya. memang mungkin harus ada insentif pajak untuk kelas menengah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dan kelas atas Bu banyak harusnya juga seperti itu. ya kalau kelas atas kan kalau kita progresif sebenarnya mereka, harusnya kena progresifnya itu ya Iya. gitu. Jadi kemarin kan kalau nggak salah progresif itu kan, masih 5 miliar ya, mungkin progresifnya perlu agak sedikit diturunkan ya. Artinya bahwa, yang 4 miliar ataupun itu juga sudah kena ya yang di atas itu. Tapi ya itu nanti bisa dikaji lagi. Nah tapi saya mau menyoroti itu adalah juga, kebijakan yang kemarin dikeluarkan seperti PPN untuk sektor properti ya. Hmm. Ya. Itu kan Itu juga kira-kira untuk gimana Bu? menyasar kelas. Ya, jadi perlu tadi kebijakan-kebijakan yang untuk mendorong insentif bagi konsumsi kelas menengah gitu kan, atau memperingan beban dari kelas menengah. Karena kan mereka nggak dapat bansos, tapi mereka juga bayar pajak. Jadi pajaknya harus diringankan atau kemudian juga kebijakan untuk mendorong konsumsi mereka. Dan yang ketiga itu kebijakan tenaga kerjanya. Ya, mereka itu kelas menengah banyak juga bekerja di sektor informal. Nah, kan kita tahu nih, sempat share sektor informal juga mengalami peningkatan. Jadi, menjaga decent work untuk mereka. Jadi harus employment creation untuk kelas menengah ini.
Jadi akses perbaikan pendidikan ya, makanya kartu prakerja itu sebetulnya bagus sekali kalau didorong terus nih untuk kelas menengah supaya mereka bisa memiliki skill dan keterampilan sehingga mereka pekerjaannya bisa lebih baik dan mendorong pendapatan. Jadi dari sisi pendapatannya pun memang harus didorong dan akses pendidikan dan keterampilannya. Itu supaya kelas menengah itu didorong untuk terus meningkat produktivitinya gitu. Jadi itu yang memang kunci di sektor real dan tenaga kerjanya untuk mendorong income si kelas menengahnya. Jadi di sisi income-nya ada dan di sisi pengeluarannya kita bantu tadi, makanya ada insentif. Nah, cuma insentif yang PPN kemarin kan misalkan sampai yang rumah 2 miliar. Maksudnya ya kalau udah 2 miliar juga kelas atas kena ya. Iya, Mungkin yang heeh. kelas perlu lebih ada progresivitas juga, jadi nggak disamain. Misalkan insentif untuk apa subsidi untuk kelas menengahnya lebih tinggi dibandingkan yang kelas atas seperti Oke, itu. Jadi untuk oke. mendorong ya membantu rumah murah atau apa misalkan program untuk yang kelas menengah sebetulnya udah ada ya di beberapa program capres cawapres juga udah Ya. disebut sih. Nah itu mungkin bisa jadi untuk diterapkan gitu. Berusaha mengawal bersama ya Bu ya, dan dalam hal ini untuk Iya. kebijakan-kebijakan ke depannya. Bu Dan dari Telisa, dua sisi tadi ya, iya, karena mereka yang tentu. lihat. Oh sama satu lagi terkait dengan program lapangan kerja dan Oke, sektoral tadi, itu juga perlu didorong ya, maksudnya kemitraan, misalkan dengan UMKM. hmm, Jadi perusahaan-perusahaan ya, kelas besar itu harus disupport oleh UMKM ya. domestik. Nah, Ibu, kelas menengah kan banyak bekerja di UMKM juga gitu. ya, Jadi kemitraan baik, antara perusahaan besar dan domestik supaya mereka menikmati baik. hasilnya. Baik, terima kasih Bu. Dan terakhir sebagai penutup kita di diskusi kita Money Talks, 2024 kira-kira ekspektasi GDP growth dari Bu Telisa seperti apa? Ada beberapa pasangan calon presiden yang menargetkan optimis bisa 6-7%. Bagaimana pandangan Anda terhadap growth Iya. di tahun depan dengan fenomena-fenomena yang kita tahu masih begitu berdinamika? Iya, capres-cawapres itu kan sebenarnya 6-7 nanti setelah mereka dilantik ya. Dilantik kan Oktober 2024, otomatis itu nggak langsung ada di Ya, 2024. Jadi kita jangan berharap 2024 tuh udah 6-7 sesuai janji ya. Itu nanti kan setelah mereka ini oke. nanti kemudian didorong ada kebijakan baru gitu kan pasti ada Ya, lag time-nya. Nah, kalau 2024 sendiri memang ada range ya. Yang paling rendah itu kita lihat Indonesia tuh tumbuhnya 4,8. Terus kemudian yang paling tinggi ada yang masih cukup optimis Indonesia bisa 5,2 terutama yang versi-versi pemerintah kan biasanya lebih optimis 5,2, ya itu ya, ya. 5, IMF World Bank di kisaran 5. Jadi kalau saya ambil tengah-tengah aja ya, maksudnya ada downside risk ke 4,9, nggak serendah 4,8 ya. Mungkin saya masih melihat Indonesia masih cukup solid sehingga fundamentalnya masih bisa menjaga kita, apalagi ada dampak pemilu. Saya melihat serendah-rendahnya 4,9 dan setinggi-tingginya mungkin 5,1. Jadi itu range yang dari kami ya, dari BRI dan Reksa Sekuritas sejauh ini Oke. 4,9 sampai 5,1.